Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Insyaallah malam ini kita di Mushola Sunan Kalijogo ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Taudhi. At-Taudhi artinya penjelasan, wal bayan dan keterangan li syajaratil iman untuk pohon iman. Muqaddimah kitab ini sudah kita baca di Mushola Baitur Rahman yang lalu, sehingga kita insyaallah malam ini masuk ke bab 1. Namun sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan tentang kenapa kita memilih iman. Yang ditanam itu iman. Ini kan masalah penanaman iman. Sejauh mana pentingnya iman untuk kita pilih, untuk kita tanam. Nah, dan kita nanti akan mengerti dari hadis-hadis. Yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqata mal iman." Seseorang akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, Islam sebagai amalannya atau ajarannya, agamanya. Agama itu amalan atau syariat. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, orang itu akan merasakan manisnya iman. Yang disepakati para ulama tafsir tentang makna merasakan manisnya iman itu adalah kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Dan itu merupakan keinginan setiap orang, ingin bahagia, ingin senang, tentram. Nah, sampai banyak orang melancong ke sana sini, masuk ke tempat-tempat maksiat juga dalam rangka mencari ketenangan. Maka di kata Rasulullah SAW, orang itu akan merasakan ketenangan, kebahagiaan itu dengan 3 perkara ini. Kalau di sini tentang ridho, ya, tentang masalah ridho. Ridho itu amalan hati. Amalan hati ridho ini kalau mengikuti bimbingan iman, jadi di sini iman membimbing sifat ridho yang ada pada diri manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan manusia itu diperoleh ketika sifat ridho yang ada pada manusia itu mengikuti bimbingan iman. Makanya kita pentingnya nanti mempelajari iman itu karena bisa membimbing diantaranya sifat ridho. Nah, agar mencapai tujuan hakiki manusia itu kebahagiaan atau sa'adah. Di tafsirnya al-imanu, iman itu lahu asrarun ajibatun. Iman itu mempunyai rahasia yang ajibah. Ajibah itu mengagumkan, menakjubkan. Rahasia iman. Sehingga perlu kita menanam. Karena sangat menakjubkan. Dan tentu selama ini mungkin kita tidak pernah membahas ada tanaman yang menakjubkan.
kecuali hanya karena kebutuhan-kebutuhan badan, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Walahu, iman itu halawatun, di antaranya rahasia iman, asror itu rahasia. Di antara rahasia iman yang mengagumkan itu, iman itu punya rasa manis. Halawah itu manis. Kalau di di Indonesia itu warung-warung pinggir jalan itu kan pecel ya, kemudian rawon gitu-gitu. Dan tidak bisa orang Indonesia itu ninggalkan yang namanya sambel ya. Kalau jenengan ke Saudi atau di Arab itu jarang warung pecel itu. Yang ada pinggir-pinggir jalan itu halawa. Halawa itu manisan. Jadi jenis mau model apa manisan di situ pinggir-pinggir jalan. Kalau di Indonesia itu warung pecelnya orang Arab itu halawa. Manis, madu manis, kurma manis, rata-rata buah manis. Ada apa dengan manis ini? Kata Rasulullah SAW, manis ini bisa melembutkan hati. Oh, itu kan suatu yang dibutuhkan setiap orang. Karena sangat jelek orang yang hatinya keras. Gak lembut itu namanya hatinya keras. Itu dicela oleh banyak ayat hadis. Wailun lil qasiyati qulubuhum, celaka orang yang hatinya keras. Wail, dikata Allah wailun. Surat Az-Zumar ayat 23. Iman ini punya halawa, punya manis. Wa ta'mun, dan rasanya lezat. Yudhaku bil qulub, yang bisa dirasakan di hati. Nanti orang itu, anggota badan ini ngikuti kondisi hati. Dan yang dinilai oleh Allah juga hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat badan, dan badan itu mengikuti kondisi hati. Sebagaimana Rasul juga bersabda, inna fil jasadi mudghatan, di dalam badan manusia itu segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau bagus akan bagus seluruh badannya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, rusak seluruh badannya. Nah, kama tudzaku halawatu ta'am, seperti badan bisa merasakan manisnya makanan, wasyarab, dan minuman, bil fami, dengan mulut. Walakin la yudrikuha, tapi tidak bisa merasakan manisnya iman. Nah, illa manibtala'a sadrahu bihi, kecuali orang yang di hatinya itu bersih. Di hatinya iman sudah gampang masuk. Nah, wa khalatat bisa satuhu qalbahu, dan dia sudah merasakan manisnya iman. Fal qalbu idza salima, maka hati itu kalau salima, selamat, min amradil ahwa, dari penyakit-penyakit ahwa. Ini yang bikin penghalang, ahwa itu menjadi penghalang orang itu tidak bisa merasakan manisnya iman. Dan iman susah masuk kalau ada penyakitnya di hati. Dan banyak ayat mengatakan bahwa hati itu berpenyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada maradun, ada penyakitnya. Fazadahumullahu maradha, maka Allah tambahkan penyakitnya. Kalau tidak akan hati, kalau selamat dari berbagai penyakit ahwa, ahwa sendiri artinya melayang. Kenapa disebut ahwa? Karena pengikutnya itu melayang di jahanam selama 70 tahun sampai baru mencapai dasar jahanam. Itu orang yang mengikuti ahwa. Disebut ashabul ahwa atau ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu orang yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya.
Al-mudillah, dan ini penyakit hati yang menyesatkan. Wasyahwatil muharramah, dan syahwat. Jadi penyakit hati itu dua, ahwa sama syahwat. Syahwat itu misalnya orang suka geser pagar batas tanah, ya. Kenapa ladangnya kurang lebar sampai nyerobot tanahnya orang? Itu apa yang mendorong? Syahwat, itu namanya syahwat. Sudah punya istri, matanya jelalatan, bahasanya itu kan syahwat. Selingkuh sama yang diharamkan, nah, itu syahwat. Itu syahwat ini penyakit hati. Banyak ayat yang menjelaskan seperti itu. Surat Al-Ahzab terutama. Wajada halawatal iman. Maka kalau orang selamat dari dua penyakit badan, dua penyakit hati ini, jadi inti penyakit badan itu dua, penyakit hati itu dua, ahwa atau syubhat dan syahwat. Orang itu baru bisa merasakan manisnya iman. Wa mata marido, tapi kalau orang itu hatinya sakit, ya, wasakima berpenyakit, lam yajid halawatal iman. Sehingga dia tidak ingin menambah iman. Padahal iman itu nanti bagaimana akan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Buah-buah dari kalau iman itu sehat, iman itu enggak penyakitan, hati itu enggak penyakitan, hati itu tidak sakit. Bal yastahalli ma fihi halakuhu. Kalau hati itu sakit dan berpenyakit, satu, dia tidak merasakan manisnya iman. Sehingga dia tidak merasa perlu untuk menambah iman. Enggak, yang menambah iman itu kan memahami ayat. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna idza dzukirallahu jilat qulubuhum. Orang beriman itu kata Allah, kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu, kalau dibacakan ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Tuliyat di situ artinya difahamkan maknanya. Jadi yang paling dibutuhkan manusia itu mengerti makna ayat. Bukan sekedar baca. Bukan sekedar membacanya, lafaz-lafaznya. Itu bagus, dapat pahala. Tapi yang dimaksud oleh Allah yang bisa menyebabkan menambah iman, itu kalau orang mengerti maknanya. Maka Allah mencela orang yang tidak mau belajar makna ayat, tafsir, tidak mau belajar tafsir, dicela oleh Allah. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana?" Kenapa kalian tidak mau mentadabburi, memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati kalian sudah mati? Dicela oleh Allah, itu tanda orang mati, hatinya nggak mau belajar makna ayat, belajar tafsir itu nggak mau. Nah, bahkan terkadang orang yang hatinya berpenyakit dan sakit, qad yastahli, dia malah kepinginnya berselera ma fihi halakuhu, sesuatu yang membinasakan. Minal ahwa, berbagai subuhat, wal ma'asi, kemaksiatan. Nah, ini namanya sudah ketagihan, ya. Ketagihan kemaksiatan, suruh ke masjid susah, suruh jamaah susah. Malah dia senang dengan suatu yang merusak hatinya, yang membinasakan hatinya. Apa bisa diperbaiki? Bisa. Bisa. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, insyaallah 122, Awaman kana maitan fa'ahyainahu. Apakah orang yang telah mati? Maitan kata Allah. Di ayat itu oleh Allah dikatakan mayit. Dan ahli tafsir mengatakan yang mati di situ hatinya. Walaupun orangnya paling kuat, paling sehat. Kalau hatinya mati, oleh Allah dikatakan apa? Mayit. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Dengan apa Allah menghidupkan? Dengan Al-Quran.
Artinya jangan putus asa. Tetangga kita, teman kita, diajak untuk memahami Al-Quran supaya hatinya hidup. Nah, waj'alna lahu nura, dan kami jadikan Al-Quran itu nur. Satu, menjadi penghidup. Dua, menjadi cahaya. Jadi hidup ini kayak gelap gitu. Kita butuh mobil. Mobil itu bisa jalan dengan dua perkara. Pertama, mesinnya bagus. Kata Allah, fa'ahyainahu, kami hidupkan mesinnya. Setelah mesinnya hidup, supaya bisa jalan, karena gelap, harus menyalakan lampu. Yamsi bi finnas, kata Allah, baru dia bisa berjalan di atas keridhaan Allah dengan apa? Al-Quran. Itulah yang dimaksud Al-Quran itu hudan. Nah, Al-Quran itu apa? Petunjuk. Jadi di sini, kenapa kita mau mempelajari tentang iman, cara menanam iman. Nah, karena tadi iman ini punya rahasia-rahasia yang sangat mengagumkan. Di antaranya, iman itu punya rasa yang lezat, yang tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang salim, hati yang sehat. Dan nanti menghadap Allah, orang selamat kalau hatinya salim. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada yang selamat, tidak ada berguna lagi harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Ini hadisnya tadi ya. Dzaqa ta'mul iman. Jama'a hadzal haditsu. Hadis ini mengumpulkan salasa usulin azimatin. Terkumpul dalam hadis ini tiga dasar yang agung. Kalau tadi di antara rahasianya iman itu mengandung rasa manis yang bisa dirasakan, lezat di hati. Wa ususin matinatin. Pada satu hadis ini mengandung tiga dasar yang agung dan kalau usul itu pondasi, usus itu dasar-dasar yang kokoh. Nah, alaiha madaru dinillah, di atas tiga dasar ini berdirinya agama Allah. Din itu amalan Islam. Amalan Islam, amalan yang diridhoi oleh Allah harus berdiri di atas tiga pondasi ini. Baru orangnya itu sukses, bahagia. Wa alaiha, dan di atas tiga dasar ini murtakazus sa'adah. Murtakas itu artinya bermarkas. Apa markas itu? Berpusat. Ya, markas itu kan pusat. Berarti pusat kebahagiaan. Pusat kebahagiaan itu di tiga hadis ini. Nah, ini diantara juga tentang rahasia besar dari iman. Di hadis inilah berpusat kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak ingin? Orang jahat-jahatnya orang, ya. Kalau ditanya, mesti ingin ngatain Pak Sugri nggih. Kok enggak pingin selamat ah? Wah, apa ini udah aku lah. Ayolah, gitu dipegang tangannya. Jangan putus asa, ngajak sekali pahala, ngajak 2 kali pahala, ngajak 4 kali, ya pahala terus. Nah, karena yang kita inginkan dalam doa juga Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Di dunia hasanah ini kebahagiaan dunia itu hasanah. Istrinya namanya hasanah, ya. Nanti di akhirat dapat istri juga bidadari namanya hasanah, ya. Di dunia hasanah, akhirat hasanah. Itu dengan menerapkan hadis ini.
Jadi pusat kebahagiaan manusia, sumber kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan hadis ini. Wahya wajibatun ala kulli muslimin. Dan ini wajib bagi setiap muslim wa muslimatin ilman wa amalan. Secara ilmu dan amal. Yaitu apa? Ar-ridho billahi robba. Ridho kepada Allah sebagai Robnya. Wabil islami dina. Yang kedua Islam sebagai amalannya. Wabi Muhammadin rasulan. Dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Wa annal abda dan seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba la yanalu ta'mal iman, tidak akan merasakan manisnya iman. Tadi itu kebahagiaan hati, ketenangan hati. Nah, wala yafduru biladzatihi, dia tidak akan merasakan lezatnya hati, wahlawatuhu dan manisnya hati, illa bitahqiqiha, kecuali dengan memastikan pada dirinya 3 perkara ini. Apa itu? Ridho Allah sebagai Rabb-Nya, ridho Islam sebagai amalannya, ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, berarti di sini membahas tentang bagaimana Allah mengatur ridho. Bagaimana iman membimbing ridho, supaya keridhaan yang ada pada diri kita itu mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Penting ini, super penting, maha penting. Ar-ridha bihadhil usul. Ridho dengan 3 dasar ini, ya. Ridho dengan 3 dasar ini, mujibun, menyebabkan atau menyampaikan liduhulil jannah. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Tadi, sak jahat-jahatnya orang, ya, mesti ingin masuk surga. Sampai orang kafir pun, penyembah berhala, orang musyrik pun itu ingin masuk surga. Nah, wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, jadi 3 perkara ini menyebabkan orang masuk surga. Di dalam Sahih Muslim an Abi Sa'idin Al-Hudri radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu kepada Sa'id, Aba Sa'id Al-Hudri, ya. Ya Aba Sa'idin, wahai Aba Sa'id, man radhiyallahu rabba, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, wabil islami dina, dan Islam sebagai amalannya. Jadi amalan kita itu dalam hidup ini 24 jam itu di bawah bimbingan Islam. Bagaimana pakai baju dengan tangan kanan dulu, berdoa. Bagaimana melepas baju dengan tangan kiri dulu. Bagaimana pakai sendal dari yang kanan dulu, bagaimana melepas sendal dari yang kanan dulu. Semua dalam hidup ini diatur, zahir dan batinnya. Nah, ketika manusia masuk kubur, bahkan ini orang yang nganter masih baru pulang. Dia, kata Rasulullah SAW, mendengar terompah kaki, terompah itu sendal, ya. Sendal orang keluarga yang ngantar. Ruh sudah kembali dan dia sudah mendengar. Fayatihi malakani, maka datanglah 2 malaikat. Fayujlisanihi, 2 malaikat itu mendudukkan. Ai mukmin, orang yang matinya husnul khotimah, fayakulani, kemudian bertanya, man rabbuka, fayakulu rabbi Allah, siapa Rabbmu? Dia menjawab rabbi Allah. Orang mukmin dibantu oleh Allah bisa menjawab. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ini di akhirat, ini di alam kubur. Fayakulani, keduanya tanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayakulu dinil Islam. Fayakulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Fayakulu huwa Rasulullah.
Nah, wa fihi annahu ma yas'alanil kafir, dan juga ketika orang kafir ditanya atau orang durhaka, orang yang su'ul khotimah ditanya 3 perkara ini, Rasul mengatakan, dia menjawab ha la adri. Ha aku enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Males taklim masalahnya. Kalau sampai jawabnya ha ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkan pemukul yang kondisi buta, kondisi bisu. Biyadihi mirzabah, di tangannya ada cambuk yang kalau dipukulkan ke gunung, gunungnya hancur. Kemudian orang itu dipukul, ya fayasi husihatan, menjerit dengan sekuat-kuatnya yang bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Nah, walihada kana muta'akkidan ala kulli muslimin. Dari itu Rasulullah SAW menegaskan, menganjurkan pada setiap muslim anta'zuma inayatuhu, untuk mengagungkan perhatiannya, ya, agar setiap muslim itu benar-benar menjadikan 3 perkara ini perhatian yang paling tinggi, yang paling agung. Ya, 3 perkara ini harus diagungkan. Karena nanti kalau sembrono, ya, dipukuli oleh malaikat pemukul. Nah, ketika sudah hancur jadi debu, dikembalikan lagi gara-gara kurang perhatian di dunia terhadap 3 perkara ini. Nah, tajdidan lil iman, harus 3 perkara ini selalu dibaca. Untuk apa dibaca? Tajdidan lil iman, untuk memperbarui iman. Ma'a tajaddudil layali, bersama barunya malam, wal ayyam, dan siang. Maksudnya setiap menjelang malam dibaca, setiap menjelang siang dibaca. Wa fi Sunan Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud, wa ghairihi, dan selainnya, an Sauban radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qol, pembantu Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang muslim, yaqulu, yang mengatakan, hina yusbihu wa hina yumsi, ketika pagi dan sore. Ya, salah samarot dibaca 3 kali. Baca apa? Ini, raditu billahi robba. Bukan raditu, ya. Raditu apa artinya? Tapi apa? Raditu. Nah, ini kipakan. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan. Nah, sampun 3 toh? Nah, dengan yang pertama tadi mungkin beda mana lafaz-lafaznya. Kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca ini pagi 3 kali, sore 3 kali, pasti dia menghadap Allah kondisi diridhoi. Kalau diridhoi oleh Allah, kata Rasulullah tadi apa? Masuk surga, sebagaimana disabdakan oleh Rasul kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini iman kita harus selalu diperbaiki, dirawat pagi dan sore. Nah, merawatnya pagi dan sore, dengan ini diperbaiki. Kenapa? Kalau kurang perawatan itu bisa loyo. Rasulullah SAW yahlaku, iman itu bisa loyo, bisa layu. Fas'alullah at-tajdida, mintalah kepada Allah at-tajdid. Kama yahlaku saubu, sebagaimana pakaian bisa lusuh. Fas'alullah at-tajdid, mintalah kepada Allah at-tajdid. Tajdid itu diperbarui, seger lagi. Jadi pagi seger, sore seger, apanya? Imannya.
Wa yakunu hakadzalik tajdidan lil imani wa ridha. Di ucapan ketiga kali ini dalam rangka memperbaiki iman, memperbaharui iman, waridho dan keridoannya. Inda sima'in nida diperbaharui juga ketika mendengar adzan. Inda sima'in nida lissalah. Juga dibaca raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyan itu ketika mendengar adzan. Mendengar adzan salat. Nah, al-qaimatu ala tauhid yaitu ketika adzan mengucapkan kalimat tauhid wal ikhlas wa ta'zim wal iman. Wa yusra'u lil muslim maka disyariatkan bagi setiap muslim ketika mendengar adzan an yujaddida hadzal ridho agar memperbaiki ridho ini di hatinya. Dengan mengucapkan fa fi sahih Muslim di dalam sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tadi Sa'id Al-Hudri, kalau ini Sa'ad. Nah, apa bedanya? Kalau Sa'id itu sifat ya. Kalau ini masdarnya. Sa'ad bahagia. Sa'id orang yang bahagia. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'ul muadzin baca raditu billahi rabba ketika mendengar muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini tambahan aja. Tapi muadzin kan enggak baca ini. Bacanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan dia muadzin yang mendengarkan jawabnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba bi islami dina Muhammadin nabiyan. Nah, ini baca lagi asyhadu an la ilaha illallah dibaca lagi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah yang syahadat kedua dia baca lagi raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Ini kan balik-balik dari yang tadi beda lagi. Kalau yang sini yang terakhir itu Islam dinan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Diampuni dosanya. Sehingga menghadap Allah kalau orang ini sudah baca setiap azan baca. Ya sudah setiap mendengar azan baca itu diampuni. Selesai menjawab azan sudah diampuni. Wah azan apa nih? Wudu. Wudunya juga kata Rasulullah SAW, wudunya menjatuhkan dosa-dosa dari wajahnya ketika mengusap wajah berjatuhan bersama tetesan air sampai tetesan air ketika dari wajahnya. Ketika dia membasuh tangannya, berguguran dosa-dosanya bersama tetesan air dari tangannya sampai kakinya. Begitu selesai wudhu, sudah bersih. Dengar adzan, bersih. Nah, sehingga sholatnya itu langkahnya ke musola, ke masjid, nah itu tambahan pahala. Apapun dosa-dosanya sudah diampuni. Dengar azan saja sudah diampuni dosanya. Nah. Wa mutinu qaulihi ba'da syahadataini yaitu tempat mengucapkan raditu billahi rabba bil islami dinan. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ini setelah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab dan baca itu. Ba'daan yaqulul muadzin setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, berapa tadi faedahnya dari hadis ini tentang tiga ini, tiga dasar ini. Diampuni dosanya, dimasukkan surga. Nah,
Wa bihadzal ahaditsil azimah nudriku izma sya'nu hadzal usul. Dengan hadis-hadis tadi kita semakin jelas tentang besarnya perkara ini. Nah, sebenarnya perkara iman. Orang akan merasakan manisnya iman kalau ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Wa annal wajib alaina, bahwa yang wajib bagi kita ma'asyira ummatil Islam an ta'zima inayatuha, untuk benar-benar mengutamakan, memperbesar perhatiannya dengan 3 perkara ini. Inayatan mustamirratan, perhatian yang terus menerus supaya selalu diampuni. Kemudian menghadap Allah diridhoi dan dijamin oleh Rasulullah masuk surga Allah. Ma'amarral layali, bersama bergantiannya malam, dan wakarrarul ayyam, bergantiannya siang hari. Tajdidan lil iman, dibaca ini untuk memperbarui iman. Wa muhafazan 'alaiha, dan untuk menjaga iman. Wa ri'ayatan laha, dan untuk memelihara iman. Wa tamtinan, dan mengokohkan iman. Fi qulubina, di hati kita. Jadi ini diantara cara mengokohkan iman dengan bersikap ridho terhadap 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau iman sudah kokoh, hidupnya bahagia. Wahadal istidkar al-mutakarrir li hadhil usul ghayatun fil ahammiyati li'anna tajdidi lil iman fala yazalul mu'min yujaddidu ridahu. Sehingga nanti setiap mukmin itu imannya selalu baru, berkeridoannya selalu baru. Wa qabuluhu, dan nerima lihadil usul, nerima Allah sebagai Rabb-nya, nerima hatinya Islam sebagai agamanya. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai teladannya. Nah, di waktu pagi dan waktu sore, dan demikian ketika mendengar azan. Nah, sehingga ketika dia mati dalam kondisi sudah kondisi apa? Musta'idun lisu'al. Kalau selalu baca itu, dengar azan, sakit tetap mendengar azan, dia baca mati, berarti matinya kata beliau wahwa musta'idun lisu'al. Dia kondisi sudah siap menghadapi malaikat mungkar nakir. Nah, alla yaquluha qaulan mujarradan bal yaquluha min qalbihi, supaya selalu diulang-ulang. Jangan sampai lupa baca ini waktu pagi, sore 3 kali mendengar azan, tapi jangan hanya sekedar lafaz saja. Bal yaquluha min qalbihi, hendaknya diucapkan juga bareng dengan hatinya. Ini zikir yang terbaik. Zikir itu ada 3. Ada zikir yang terbaik, zikir itu hati dan lisan bareng. Nyatu, lisannya nyatu dengan hatinya. Walaupun bacaan sholat kan masuk zikir ya. Allahu Akbar. Ini wajah itu doa dan zikir. Itu yang terbaik kalau nyatu antara lisan dan hatinya. Yang kedua, yang di bawahnya dengan hati. Hatinya sadar, hatinya zikir. Yang ketiga, lisannya. Yujadidu biha imanahu, dengan mengucapkan raditu billahi rabba bil islami dinan wa muhammadin nabiyan, dia memperbaiki iman dan keridoannya. Wa taslimihi, dan taslimnya.
Taslim artinya pasrah kepada Allah, makin pasrah kita kepada Allah. Wa inqiyadihi, dan inqiyad itu melaksanakan. Wal mas'uliyatu azimatun 'alal aba'i wal murabbiin, sehingga para takmir punya tanggung jawab besar dalam masalah ini, mengajarkan kepada umatnya, kepada jamaahnya, agar jamaahnya faham masalah ini. Para ustadz-ustadz, murabbiin, muallimin, pengajar, ayaknu bil abna, hendaknya diajari masalah ini, karena ini masalah fundamen. Nah, masalah yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, dzaka ta'mal iman fihi ikhbarun. Ini mengabarkan bahwa annalil imani ta'man, bahwa iman itu punya rasa. Wa annal qalba yadzuquhu, hati itu bisa merasakan. Kama yadzukul famu, seperti mulut bisa merasakan ta'mat ta'am wasyahi asyahi wasarabi anhani. Seperti mulut bisa merasakan lezatnya makanan, enaknya minuman, hati juga demikian. Nah, siapa yang bisa merasakan itu? Kata Rasulullah SAW, yang bisa merasakan manisnya iman, man radhiyallahi robba, orang yang meridai Allah sebagai Rabbnya. Ai umira qalbuhu. Umiro artinya dimakmurkan hatinya. Dimakmurkan dengan apa? Ridho billahi khaliqan. Nah, ini makna Rob. Raditu billahi robba. Rob itu maknanya apa? Ini khaliqan, ridho Allah sebagai penciptanya. Razikon sebagai pemberi rizki, ridho. Diberi tempe, ridho. Diberi tahu, ridho. Diberi pindang, ridho. Nah, sehingga rai gak tenang itu karena gak ridho. Sehingga gak merasakan manisnya iman. Jengkel. Di hatinya itu gelisah, resah. Kenapa kok tangga saya saja yang diberi ayam, saya kok cuma diberi menjes. Nah, karena nggak ridho. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tenang hidup itu, dua hal harus dimiliki. Pertama, ridho kepada Allah yang telah menakdirkan kamu makan menjes, tempe. Yang kedua, yakin. Yakin bahwa rizki Allah itu pasti datang. Kalau hilang duanya ini, pasti orang itu sesah, stres, depresi. Orang stres sampai gila itu karena hilangnya dua ini. Gak yakin dan gak ridho. Tetangga beli panci, merengos, ya, stres, depresi. Saat beli wajan, depresi. Nah, suami dapat uang sedikit, nah, mencak-mencak, jingkrak-jingkrak. Itu karena gak ridho. Tapi kalau ridho dengan Allah Azza wa Jal, tenang hatinya. Diridhoi oleh Allah. Tadi itu apa? Diridhoi oleh Allah, masuk surga tadi ya. Diampuni dosa-dosanya. Ridho kepada Allah, mudabbiron sebagai mudabbir. Mudabbir itu artinya yang mengatur. Yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Ngatur alam, mengatur diri kita. Allah yang mengatur kita lahir di sini, di Gunung Kawi. Itu Allah yang mengatur. Kenapa kenapa Arab itu gersang? Itu Allah yang mengatur. Dan semua alam ini yang mengatur adalah Allah Azza wa Jal. Malam, siang, dan seluruhnya di alam ini yang mengatur Allah Azza wa Jal. Yang menjadikan kita kaya, miskin. Menjadikan orang itu sehat, sakit, tinggi, rendah itu namanya mudabbir yang mengatur. Mutasarrifan yang berbuat fi hadil kaun, di alam ini, ridho. Itu urusan Allah. Ma'budan bihaqqin, ridho kepada Allah sebagai ma'bud. Ma'bud yang diibadahi, yang benar hanya Allah.
berdoa hanya kepada Allah. Nah, la ma'budu bihaqqin siwa yufridu bidhullihi wa khudu'ihi, dengan merendahkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, wa raja'i Allah, wa tami'ihi, hanya tomak. Roja itu berharap, tomak ya tamak, bahasa kita ini. Tamak itu dari kata tomak, bahasa Arab. Wa du'aihi, berdoa hanya kepada Allah, ila ghairi dzalika minal ibadat, dan ibadat, semua macam-macam ibadat, bahwa radiya billahi robba. Jadi raditu billahi robba itu mencakup itu tadi. Allah sebagai pencipta yang mengatur, yang memiliki. Nah, wala yabghi ghairahu, sehingga dia tidak berharap kepada selain Allah. Wala yaltafitu ila ghairihi, tidak menoleh kepada selain Allah. Menghadapkan hati dan wajah dan dirinya, jasad dan badannya dan hatinya, tidak menoleh dari Allah Azza wa Jal. Nah, itu yang dimaksud raditu billahi robba. Sehingga dia ucapkan ketika habis takbiratul ihram, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Wajah di sini mewakili seluruhnya, zahir batin. Bukan hanya wajahnya tok, tapi seluruhnya, bahkan hatinya ya. Tapi kebanyakan orang cuma badannya yang menghadap. Hatinya kemana? Keluyuran ya. Badannya ditinggal sendirian. Nah, itu namanya yaltafit. Yaltafit itu menoleh kepada selainnya. Ada yang ke ladang, ke kebun kopi, kebun tebu, sawah, ke ngarit, cari kambing, kandang, lele, dan noleh ke sana. Badannya ditinggal sendirian di masjid, di musola. Hanya kata Rasul, pahalanya itu sebatas yang hadir di anu tadi, di bersama imam. Kadang nggak tahu loh, sudah salam ini Pak Imam ini. Ya, sudah berapa rakaat, nggak tahu berapa rakaat yang dibaca imam tadi, sholat maghrib isya, nggak tahu tadi imamnya sholat baca surat apa, nggak tahu. Kenapa? Karena ditinggal badannya. Kayaknya karena hati itu kata Rasul SAW gampang berubah, kayak air yang mendidih. Air mendidih itu kan yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, nggak ada diamnya. Hati itu kayak gitu. Sehingga diajarkan oleh Rasul berdoa, minta kepada Allah hati itu kokoh, tetap diam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah. Kalau dikarunia oleh Allah, hadir nanti sholat hatinya. Sehingga ketika dia mengucapkan ini wajah itu zahir batin. Nah, sehingga kalau dibacanya hatinya ikut, itu nggak akan cepat bacanya karena diresapi. Nah, diresapi dengan hatinya, dengan penuh ketunduan kepada Allah. Bal iyahu yaksidu, hanya kepada Allah dia maksudkan jiwa dan raganya. Walaihi yatawajjahu, hanya kepada Allah menghadap. Wa alaihi yatawakkalu, hanya kepada Allah tawakal. Wa iyyahu yad'u wa yas'alu, hanya kepada Allah dia berdoa dan meminta. Wala yasrifu ibadatahu, dia tidak memalingkan ibadah kuliha, semua jenis ibadah, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak sampai minta-minta ke kuburan, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Semua, karena doa itu ibadah. Rasul bersabda, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Sebagaimana firman-Nya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuki apa? Ibadahku, hidupku. Nah, ini hidup kan? Ya.
Hidup itu ya mulai bangun tidur ya hidup kita. Wa mamati dan matiku lillah. Lillah ya untuk Allah. Tadi itu hadir. Rabbil alamin la syarika lahu yang tidak ada sekutu baginya wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, ternyata sudah Isya ya. Sampai titik waridho bil islami dinan, ridho kepada tadi ridho kepada Allah sebagai Robnya ya. Adapun ridho kepada Islam sebagai din, sebagai ajaran, sebagai agamanya, li'annahu dinullah, karena itu adalah agama Allah. Ajaran Allah. Radiyahu li'ibadihi yang Allah ridhoi untuk hambanya. Makan pakai tangan kanan, ini agama Allah. Pakai sendal dari yang kanan dulu, melepas dari yang kiri. Ulama-ulama dulu, kalau keliru pakai sendal dari yang kiri, dia lepas lagi, dia ulang. Demikian juga kalau ada orang mau belajar ke syekh ini, ke ulama ini, kok pakai sendal dari yang kiri, mundur dia. Wah, ini orang ini enggak amanah gitu pada dirinya, enggak jadi. Nah, karena itu agama yang harus diperhatikan. Wala yarda lahum dinan siwa, yang Allah tidak meridhoi agama selain apa yang Allah turunkan yaitu Islam. Waqad qala Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima Allah hanyalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, barang siapa memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, waridho bil Islam yakni insirahus sadri. Ridho dengan Islam maksudnya hatinya lapang, legowo terhadap ajaran Allah, disuruh sholat, senang, gembira, cinta. Nah, ini butuh latihan dada, karena kalau enggak tadi, masa sholat tapi hatinya jengkel, hatinya enggak senang. Nah, wal qabul menerima di ahkamihi hukumnya, wa ikbalun nafsi jiwanya menghadapkan diri, ala asaraidin menghadapkan dirinya terhadap ajaran Allah. Oh, ini ajaran Allah ya, alhamdulillah. Oh, ini ajaran Rasul ya, alhamdulillah. Walaupun cuma urusan makan minum. Nah, masuk rumah baca salam, masuk dari yang kanan dulu, masuk kamar mandi kaki yang kanan dulu, keluar mandi kamar mandi yang kiri dulu. Diatur semuanya. Baca makan dengan tangan kanan, baca bismillah, semuanya. Jiwanya harus ikut hadir supaya makannya dapat pahala, pakai masuk kamar mandi dapat pahala, keluar kamar mandi dapat pahala, pakai sendal dapat pahala. Jadi nilai pahala tergantung tadi keridhoannya, jiwa raganya cocok gitu dengan apa? Agama syariat Allah. Munsyarihan itu lapang, gembira, senang. Sadruhu hatinya, lidzalika untuk itu. Dan ini yang nanti yang dimaksud dengan tanaman iman itu. Fatma'annat nafsu sehingga akan tenang jiwanya, hidupnya tenang. Wartahat, irtahat itu rahat itu sama, jiwanya tenang. Wa aqbalat ala hadzal-din inqiyadan, sehingga dia akan muncul rindu untuk mempelajari lagi. Sekarang belajar adab makan, nanti adab minum, adab berpakaian, adab masuk rumah, adab semua adab-adab di Riyadhus Shalihin. Senang, sekarang adab lagi. Kapan lagi muncul kerinduannya? Wamtisalan, dan dia jalani setelah dipelajari dengan benar, dengan benar adab makan, kan banyak itu ayat dan hadis itu dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin.
Setelah dipelajari, dia mengamalkannya secara zahir dan batin. Hatinya derek, hatinya tumut. Bukan hanya wis kuadung luwe ya. Kok lapar wis lali bismillah, lali tangan kanan, tangan kiri, melek semua gitu. Lali apa? Syariat ya. Lali ajaran. Nah, iya saking laparnya, lahap. Nah, wa tawa'iyatan fa imtisalan wa tawa'iyatan, tawa'iyatnya dengan ketaatan. Masya Allah, semua dibimbing oleh Islam, mulai hidup sampai mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada syariatnya. Ketika kita jalani badan dan hati, pahala terus. Itu yang dimaksud oleh Allah, seperti nanti akan kita pelajari tanaman yang terbaik, tanaman yang penuh dengan barokah. Pahala terus, pahalanya terus naik. Setiap saat naik pahalanya. Tidur pahala, bangun tidur pahala, bangun tidur terus pahala sampai tidur lagi pahala, nggak ada kosongnya. Itu yang disebut dengan tanaman yang toyibah, kasajaratin toyibatin, atau sajaratan mubarokatan, pohon yang penuh barokah, yang akan kita bahas nanti di penjelasan pokok iman. Ini kita sedang membahas tentang faidah iman. Itu apa? Ketika seorang itu menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai dinnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.